Sudah hampir 4 tahun Rusia terlibat dalam perang yang menguras sumber daya di Ukraina. Konflik ini tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menggerogoti kas negara. Dan kini, ada sebuah sinyal yang sangat jelas dari Kremlin bahwa beban perang ini akan ditanggung oleh pihak yang paling mampu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan bahwa pemerintah akan menaikkan pajak, khususnya bagi kalangan kaya, untuk menutup defisit anggaran yang membengkak. Langkah ini juga diiringi dengan revisi aturan pendapatan minyak dan gas, sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Rusia. Di video ini, kita akan bedah 3 hal penting. Mengapa Rusia harus menaikkan pajak di tengah perang? Siapa saja yang akan terkena dampak dari kebijakan ini? Dan, apakah strategi ekonomi Putin ini akan berhasil menstabilkan keuangan negara? Mari kita selami lebih dalam. Mari kita mulai dengan melihat masalah utamanya. Perang di Ukraina adalah operasi yang sangat mahal. Biaya militer, logistik, dan rekonstruksi di wilayah yang diduduki telah membebani anggaran Rusia secara masif. Menurut laporan, rancangan anggaran Rusia diperkirakan akan masuk ke parlemen pada akhir September. Defisit anggaran diproyeksikan lebih dari 1,7% dari PDB tahun ini, sebuah angka yang cukup besar di tengah kondisi ekonomi yang melambat. Bagaimana cara pemerintah menutup jurang ini? Pajak penghasilan progresif. Rusia telah menaikkan pajak bagi warga berpenghasilan tinggi pada tahun 2021 dan kembali menaikkan tarifnya tahun ini. Pajak pertambahan nilai, PPN pemerintah juga dilaporkan mempertimbangkan kenaikan PPN sebagai opsi. Pajak barang mewah dan dividen, inilah poin yang diutarakan langsung oleh Putin. Ia menyebut, pajak barang mewah atau pajak dividen yang lebih tinggi mungkin wajar selama masa perang. Pernyataan Putin ini mengacu pada preseden sejarah, di mana ia mencontohkan Amerika Serikat yang menaikkan pajak bagi orang-orang berpenghasilan tinggi selama Perang Vietnam dan Perang Korea. Ini menunjukkan bahwa strategi ini bukanlah hal baru dalam sejarah, dan Putin siap mengambil langkah serupa. Jadi, siapa yang akan paling merasakan dampak dari kebijakan ini? Tentu saja, kalangan kaya raya Rusia. Langkah ini tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga politis. Dengan membebankan pajak lebih tinggi pada orang kaya dan perusahaan besar, Putin mengirimkan pesan bahwa pengorbanan finansial untuk perang harus ditanggung bersama, dimulai dari puncak piramida ekonomi. Hal ini juga bisa dilihat sebagai cara untuk menenangkan masyarakat umum, yang mungkin lelah dengan beban ekonomi akibat perang. Dengan menargetkan kaum elit, pemerintah berusaha menunjukkan bahwa mereka peduli dengan keadilan sosial, bahkan di tengah konflik. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga bisa berisiko. Jika terlalu agresif, kebijakan ini bisa mendorong arus modal keluar dan membuat investor enggan berinvestasi di Rusia. Pemerintah harus menemukan keseimbangan yang tepat agar tidak merusak fondasi ekonomi yang sudah rapuh. Selain pajak, ada satu strategi besar lain yang sedang digodok, revisi aturan pendapatan minyak dan gas. Sektor minyak dan gas adalah sumber pendapatan utama Rusia. Menteri Keuangan Anton Siluanov mendorong aturan baru untuk memperkuat ketahanan fiskal. Langkah utamanya adalah menurunkan harga batas bawah minyak yang menjadi acuan aturan anggaran. Saat ini, harga batas bawahnya adalah $60 per barel. Siluanov mengumumkan akan menurunkannya $1 per tahun hingga mencapai $55 per barel pada 2030. Pendapatan minyak di atas batas tersebut akan masuk ke dana cadangan fiskal. Mengapa langkah ini penting? Penjualan minyak dan gas Rusia pada September diperkirakan anjlok 23% dari tahun lalu akibat harga rendah dan penguatan rubel. Dengan menurunkan batas bawah, pemerintah memastikan bahwa mereka akan selalu memiliki cadangan dana, bahkan jika harga minyak dunia sedang turun. Seperti kata Siluanov, langkah ini akan membuat anggaran kita lebih kuat dan mengurangi ketergantungan pada harga energi. Meskipun langkah-langkah ini terdengar ambisius, tantangan yang dihadapi Rusia masih sangat besar. Ekonomi Rusia diproyeksikan akan melambat ke 1% pada 2025, turun drastis dari 4,3% pada 2024. Perlambatan ini menunjukkan bahwa sanksi internasional dan biaya perang mulai terasa. Cadangan fiskal Rusia saat ini mencapai 4 triliun rubel, atau sekitar 738 triliun rupiah. Namun, pemerintah berencana menggunakan sebagian besar dana ini untuk menutup defisit. Jika harga minyak terus berfluktuasi dan ekonomi terus melambat, cadangan ini bisa terkuras lebih cepat dari yang diperkirakan. Revisi aturan pajak dan minyak adalah sebuah strategi yang dirancang untuk mengatasi masalah ini, tetapi keberhasilannya masih harus dibuktikan.
Ini adalah upaya untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil di tengah badai geopolitik. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Putin dan pemerintah Rusia sedang mengambil langkah berani untuk memastikan negara bisa terus mendanai perang. Mereka mengandalkan pajak dari kalangan kaya dan mereformasi aturan minyak dan gas. Namun, apakah strategi ini akan cukup untuk menahan tekanan ekonomi yang luar biasa? Apakah masyarakat Rusia, termasuk kalangan elit, akan menerima beban ini? Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!